الحمد لله الذي هدانا بدين الإسلام وشرف من يصلون على الأرحام ومنح الناس الذين يذكرون الله تعالى كل طول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الذين اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat, hafizakumullah. Kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin, selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa dan lain sebagainya, di antara cara mengingatkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya disyariatkan saat bersendiri saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama-sama tidak merupakan bid'ah, bahkan dan juga bukan merupakan hal baru dalam Islam. Hal ini berdasarkan dengan hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Qala Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala malaikatan yatufuna fit turqi yaltamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai malaikat yang bertugas berkeliling di jalan-jalan mencari orang-orang yang ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah 'azza wa jalla tanadaw hallamu ila hajatikum. Jika malaikat tersebut menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat menyeru, sampaikan apa kebutuhan kalian. Wa yuqaffunahum bi ajnihatihim ila samaa'i dunya. Malaikat meliputi mereka dengan sayap-sayapnya hingga langit dunia, yaitu langit paling rendah. Wa yas'aluhum rabbuhum huwa a'lam ma yaqulu ibadi. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Yaqulun yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu ya Allah, bertahmid dan memuliakan namamu ya Allah. Begitu jawab malaikat. Wa yaqulu hal ra'awni. Allah kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Ayaqulun la wallah ma ra'aw. Malaikat menjawab, tidak ya Allah, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Ayaqulun kaifa law ra'awni. Bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Yaqulun law ra'awka kan ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan mereka melihatmu ya Allah,
pasti mereka akan lebih lagi dalam melakukan ibadah, menyembahmu, lebih memuliakanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu ya Rabb. Wa yaqulu mada yas'alun, lalu apa yang dia minta kepadaku? Yaqul yas'alunaka jannah, lalu apa yang dia minta kepadaku? Mereka minta surgamu ya Allah. Yaqul wa hal ra'auha, nah apakah mereka sudah melihat surgaku? Yaqul la wallah ya Rabb wa ra'auha, belum, demi Allah wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surgamu. Yaqul fa kaifa law ra'auha, bagaimana seandainya mereka sudah melihat surga? Yaqul law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda 'alaihi laha talaban wa a'zama fiha rutbatan. Apabila mereka pernah melihatnya surga, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan menyukai surga tersebut. Qala famima yata'awwaduna, apa yang mereka mintakan perlindungan? Yaqulun yata'awwaduna minan nar, mereka meminta perlindungan dari siksaan api neraka. Fayaqul wa hal ra'auha, apakah mereka pernah melihatnya? Tidak di neraka. Yaqulun la wallah ma ra'auha, ya Tuhan, mereka belum pernah menyaksikannya. Bagaimana itu neraka? Fayaqul fa kaifa ra'auha, kemudian bagaimana sikap mereka andai saja mereka sudah pernah melihat neraka itu? Yaqulun la ra'auha kanu ashadda minha iraran wa ashadda laha makhafata, pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut ya Rabb. Qala fa ushahidukum anni qad ghafartu lakum, dan dengan begitu saksikanlah wahai para malaikatku bahwa aku sungguh telah mengampuni mereka. Yaqulu malak minal malaikah pinjum fulan laisa minhum innama ja'a li hajatin, ada satu malaikat yang melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, di antara orang-orang yang sedang berzikir kepadamu tersebut ada satu orang yang tidak ikut zikir, namun kedatangan mereka di majlis itu karena ada suatu kepentingan lain. Qala umul julasa la yashku bihim jalisuhum, Allah menjawab, mereka adalah orang-orang yang duduk dalam bersama satu majlis itu. Tidak ada orang yang celaka bagi siapapun yang duduk satu majlis dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin hafizahumullah, kisah dalam hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas, di antaranya melalui hadis di atas, di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama, siapapun saja yang hadir dalam satu majlis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada di dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka semua. Allah maj'alna minhum. Manfaat lain selain berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir bersama orang banyak mempunyai seguna manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, dia akan merasa menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng, apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain yang ganteng, dia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul satu majlis dengan orang-orang yang alim, saleh, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, saleh sendiri, ahli zikir sendiri, akhirnya ujub membanggakan diri sendiri, seolah-olah kitalah yang paling dekat dengan Allah, orang lain tidak.
Ini bahaya. Namun apabila kita sering berkumpul satu majlis zikir dengan orang-orang yang baik, penyakit berupa membanggakan diri sendiri, insya Allah akan terobati. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khawas, berkumpul dengan orang saleh itu merupakan bagian 5 tips yang terkenal dengan sebagai obat hati selalu berikut. Dawa'ul qalbi khamsatul asya. Obat hati ada 5 perkara. Qiraatul Qur'an bil tadabburi, membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya. Yang kedua, wakhala'ul batn, kosongnya perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Ketiga, wa qiyamul lail, salat malam. Keempat, wa tadurru inda sahur, berdoa di waktu sahur. Terakhir pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima, wa mujalasatus shalihin, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Hadirin, disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir bersama orang-orang yang baik. As-sahihu man sadaqaka, la man saddaqaka. Teman sejati adalah orang yang mau meluruskan kita di saat kita melakukan perilaku salah. Teman bukanlah orang yang selalu membenarkan tindakan kita walaupun itu salah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa kita disuruh, dianjurkan bersabar menemani orang-orang baik yang menyuruh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynak anhum turidun zinatal hayatad dunya wa la tuti' min aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama orang yang menyuruh Tuhannya di pagi hari dan senja hari dengan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dan mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Dalam ayat lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-ajillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagainya menjadi musuh bagi sebagian lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Kisah surat Az-Zukhruf ayat 67. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut, innama masalul jalisis salih wa jalisis su' kahamil mis wa nafikhil qir. Artinya, duduk-duduk bersama orang yang soleh dengan orang yang buruk laksana duduk bersama orang-orang yang memakai parfum kasturi dengan berdekatan dengan pandai besi. Orang yang berkumpul orang wangi akan menjadi wangi. Orang yang berdekatan dengan pandai besi, bias kecipratan api, baunya tidak enak. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim, Imam Az-Zarnuji mengutip syair Arab, Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Artinya tentang seseorang, jangan kamu tanya bagaimana sikap atau sifat dan perilaku secara langsung kepada yang bersangkutan,
karena seorang teman akan mengikuti pola pikir dan perilaku orang yang dia kumpuli. Dengan demikian, jika berkumpul satu majelis dengan orang saleh, dianjurkan dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir bersama-sama dan juga ada tuntunannya. Maka mana lagi dalil yang melarang zikir bersama tidak ada. Dalil semua bid'ah sesat sebagai jurus mematikan kegiatan ini sungguh tepat karena hal ini tidak termasuk bid'ah. Pada akhir khutbah kali ini kami sampaikan kesimpulan zikir berjamaah itu ada tuntunannya dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk dengan orang yang ahli zikir sangat bermanfaat bagi kita. Walaupun kita tidak ikut berzikir sebagaimana yang lain, apalagi kita ikut berzikir menjadi bagian dari mereka, ini sangat besar sekali manfaatnya. Berkumpul dengan orang yang saleh selalu membawa manfaat bagi siapa saja yang berkenan, mendekat dan berteman dengan mereka. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang ahli zikir. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrul tawwabur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qul rabbi warham wa anta arhamur rahimin.